pembelajarannya, ya di situ peserta didik dapat menganalisis identitas diri sesuai dengan jenis kelamin, ciri-ciri fisik maupun non fisik. Baik, yang dilakukan melalui diskusi kelompok dengan tepat. Baik, berarti nanti Ibu akan mengadakan tentang materi jenis-jenis PKN. Ya. Oke. Baik Ibu, bagus sekali tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan saat mengajar nanti? Nah, strategi yang digunakan itu adalah PBL, Program Based Learning. Nah, di situ dari materi yang sudah ada dan tujuan pembelajarannya nanti digunakan dalam penyampaian materi itu bisa berbentuk video, kemudian dengan slide dan menggunakan media gambar supaya siswa lebih memahami apa yang ingin disampaikan dalam materi tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran maupun capaian pembelajaran. Bagus sekali Bu, berarti nanti Ibu menggunakan metode pembelajaran problem listening, kemudian dengan metode diskusi kelompok. Kemudian Ibu medianya Ibu gunakan tadi menggunakan media gambar dan video yang ditayangkan. Ya, bagus sekali Bu. Ya, baik, selanjutnya kira-kira kapan Ibu akan siap untuk melakukan pembelajaran tersebut? Ya, sesuai hari ini ya minggu depan. Minggu depan di kelas tanggal 4 sampai tanggal 5 ya, di kelas 2. Di kelas 2, baik Ibu, siap. Berarti nanti di jam keberapa Ibu? Jam pertama sampai jam ketiga bisa. Oke, jam pertama sampai jam ketiga. Nanti saya akan supervisi Ibu di tanggal 4. Terus di jam pertama saya akan masuk ke kelasnya Ibu. Baik Ibu, ya terima kasih untuk hari ini sudah luar biasa sekali materi, kemudian model yang Bu akan pakai untuk supervisi sudah mantap dan tinggal nanti yang supervisi pada hari tersebut. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Materi akan kita lakukan atau di sini yang Ibu ajarkan nanti mengenai identitas diri adalah apersepsinya. Sudah jelas dilihat di papan? Bacakan kembali ya. Pernahkah kalian memperkenalkan diri kepada orang lain? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kalian untuk memperkenalkan diri? Nah, Ibu tanya sekarang yang nomor 1. Pernahkah kalian memperkenalkan diri kepada orang lain? Siapa yang sudah pernah? Ya, coba adik. Pernah adik memperkenalkan diri? Pernah. Siapa lagi? Ya, hampir semuanya sudah pernah memperkenalkan diri. Bagaimana rasanya kalau memperkenalkan diri kepada orang lain? Senang. Kemudian anak-anak kelihatan ramah. Ya, bisa kalau kita memperkenalkan diri itu kepada teman, ya teman harusnya tahu nama kita siapa, terus dari mana, hobi kita seperti apa. Ya. Kemudian bagaimana cara kalian untuk memperkenalkan diri? Menyebutkan nama. Sebelumnya mengucapkan salam dulu, selamat pagi. Nah, nama saya seperti apa? Nama saya siapa gitu ya. Nah, coba diulang, siapa yang bisa memperkenalkan diri? Coba Widya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rinudayari Widya Prasasti. Nama kamu siapa? Bagus sekali, tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa memperkenalkan diri? Coba Mulia. Selamat pagi, nama saya Ideng Prasastika. Namamu siapa? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, itu cara anak-anak memperkenalkan diri. Nah, untuk selanjutnya ya, bisa dilihat lagi di tampilannya mengenai tujuan pembelajaran. Setelah anak-anak yang mempelajari materi identitas diri ini, nantinya anak-anak akan bisa ya memperkenalkan diri dengan baik. Ya, dalam memperkenalkan diri itu bukan hanya nama yang diperkenalkan, apalagi dari mana atau alamatnya, kemudian umurnya juga bisa diperkenalkan, terus
hobinya seperti apa. Nah itu ya. Nah tujuan pembelajaran di sini adalah peserta didik atau anak-anak dapat menganalisis identitas diri sesuai dengan jenis kelaminnya, kemudian ciri-ciri fisik dan hobi melalui diskusi kelompok dengan tepat. Apa yang tadi tujuan pembelajarannya? Identitas diri. Ya, betul sekali. Identitas diri, memperkenalkan nama, kemudian apa lagi? Ciri-ciri. Ya, ciri-ciri fisiknya seperti apa dan hobinya. Ya, melalui diskusi kelompok. Ya, setelah ini nanti Ibu arahkan anak-anak untuk melakukan diskusi kelompok. 3. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan apakah sudah lihat dengan jelas yang ada di papan untuk permasalahannya. Nah, siapa yang bisa? Di sini yang menyebutkan ini termasuk masalah. Ya, dari gambar ini siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri fisiknya dari kedua? Ya, coba Widya. Ciri-ciri fisiknya dari pertama adalah mereka berbeda kelamin. Betul sekali. Tepuk tangan. Ya, siapa lagi bisa menyebutkan ciri fisik yang lain? Rambutnya berbeda. Ya, rambutnya berbeda. Dari mana letak perbedaannya, Adik? Cowok tidak panjang rambutnya, cewek agak panjang. Ya, tepuk tangan. Bagus sekali. Coba ya. Dari mana letak perbedaannya kedua gambar tersebut? Bajunya. Dari segi mana ya bajunya? Kalau yang laki-laki, Memakai jas. Tuh. Perempuan memakai baju. ke meja, ya. Kemudian pakai rok, itu ciri khasnya. Oke. Nah, tepuk tangan. Nah, anak-anak sudah menyebutkan ciri-cirinya. Tapi lebih sederhana lagi, mari kita ya amati video berikut ini. Nah, tolong videonya disimak dengan baik. Nanti berikan beberapa pertanyaan setelah tayangan video berikut. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Berjumpa lagi dengan Bu Titin. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Apa videonya bisa dilihat dengan baik? Materi tentang identitas diri dan karakter fisik serta non-fisik. Agar lebih jelas, yuk kita mendengarkan cerita Mama bersama-sama. Halo, selamat pagi. Aku mau memperkenalkan diri. Namaku Rama. Aku kelas 1. Ada rumahku di Denmark. Hobiku makan yang banyak. Cita-citaku ingin menjadi polisi. Warna kulitku putih. Aku mempunyai rambut yang pendek berwarna hitam. Dadah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mendengarkan cerita Rama? Nah, kira-kira Rama bercerita tentang apa ya? Yuk, coba kita diskusikan bersama-sama. Ya, bagus sekali. Tadi anak-anak sudah menyimak videonya. Nah, kebetulan dari anak atau teman kalian di sini ada yang namanya Rama. Nah, bisakah Rama ya menyebutkan atau menganalisis dari video yang tadi? Bagaimana Rama? Dari ciri fisiknya, samakah yang di video itu dengan ciri-cirinya Rama? Tidak. Atau yang lain punya apa? Pendapat mengenai video yang tadi? Ya, Widya. Pendapat saya adalah perbedaan dari Rama dan gambar tadi. Video anak kecil tadi. Anak kecil itu kelas 1, mereka Rama sekarang sudah kelas 2. Kelas 3. Ya, terus Dari perbedaan
makanannya mungkin. Ya, dia sudah makan apa? Di video tadi, Rama yang ada di video tadi. Oh, makan banyak. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, setelah itu, setelah anak-anak menyaksikan video dan mengamati dan juga anak-anak sudah mampu menjawabnya, nah kita lanjutkan pembelajarannya. Tadi anak-anak menyaksikan videonya, kemudian ibu lanjut dengan membentuk kelompok masing-masing ya. Nanti ada 5 kelompok karena jumlah anak-anak di sini adalah 20 masing-masing kali ini. Dan sekaligus ibu bagikan untuk RKPD-nya. Ya. Nah, di sini LKPD-nya ada 2 lembar. Ya nanti ibu kasih tahu petunjuk untuk mengisi LKPD dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Nah, dalam LKPD itu, ya silakan anak buka dulu klipnya, ya dibuka. Di situ sudah ada di LKPD itu tentang di situ ada nama kelompoknya. Silakan diisi dulu nama kelompoknya. Yang kelompok 1 isi kelompok 1. Silakan duduk dulu Satria sama Wilson duduk dulu. Ya. Isi nama kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian itu ada materinya. Nah, identitas diri. Anak-anak ibu harapkan tenang, duduk dulu. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah ada. Nah, di situ yang nomor 1 bisa anak-anak amati gambar di bawah. Nah, ayo temukan ciri fisik dan non fisik dari gambar di atas. Sudah dilihat semua? Ya, sudah dilihat yang nomor 1? Ya, ayo temukan ciri non fisiknya dulu ya dari gambar di atas. Silakan di situ dilihat dulu. Kemudian ayo temukan ciri fisik dari gambar di atas. Nela, silakan duduk dulu. Ya. Kemudian terakhir itu adalah kesimpulannya dari LKPD yang anak-anak kerjakan. Silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 10 menit. Ya. Ya. Oh, di dalam kotak. Jawabannya itu ada di dalam kotak LKPD yang sudah ada di depan anak-anak. Ya. Nah, itu dibuat dulu di atas. Silakan dibuat dulu. Sudah dibuat. Dari
sudah mulai dikerjakan KPD-nya? Non Silakan dikerjakan. non fisik itu apa? Ya itu kalau fisiknya bisa diamati di sini, ya. Nah di sini kan satunya ini dari Malaysia yang pertama. Kalau di sini yang nomor 2, nah di sini ciri fisiknya disebutkan sesuai dengan gambar ini yang anak-anak amati, oke? Ya silakan dikerjakan. Waktunya hanya 10 menit. Ya, bagus. Ya, ya dikerjakan lagi. Nah, ini sudah mampu bekerja sama untuk mengerjakan di kelompok 3. Nah, kelompok yang lain juga kerjasamanya dalam mengerjakan LKPD supaya nanti hasilnya ya bisa anak-anak menentukan. Itu sama fisik dan non fisiknya itu dua. Nanti di kesimpulan itu yang belum dipresentasikan di depan. Ya. Ya silakan dibuat bunga. Jadi kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai membuat? Berasal dari Malaysia. Kartun itu berbeda fisik. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Anak-anak, untuk lebih semangat belajarnya, nah kembali ke depan, hadap ke depan, dan kita akan mengadakan quiz breaking untuk melanjutkan pembelajaran ini. Karena anak belajarnya lebih semangat. Jangan bertanya sebelum itu. Jangan ribut, jangan ribut. Sudah kembali ke sini ya. Ayo Ning sama Najwa. Ini masukkan dulu. Anak-anak semua, ya, kita akan lakukan quiz breaking untuk menyemangati anak-anak belajar ke pembelajaran selanjutnya. Ya, berdiri semua. Berdiri. Quiz breakingnya seperti yang tadi ya, yang anak-anak lakukan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Nah, tangan dulu. Bagus sekali, tepuk tangan. Kita belajarnya lebih semangat lagi, ya. Nah, setelah tadi anak-anak membentuk kelompok dan sudah mampu mempresentasikan dari tujuan pembelajaran yaitu menganalisis identitas diri, kemudian sudah bisa menyampaikan dan mempresentasikannya dengan tepat, ya. Kemudian dari apa yang sudah anak-anak kerjakan di LK
LKPD lagi. Sekarang Ibu berikan penguatannya. Ya, bisa dilihat gambarnya? Bisa. Ya, tadi dari hasil apa yang sudah Anak buat di LKPD-nya. Nah, di sini ada 2 kartun dari gambar ini, bisa diamati lebih jelas lagi. Sudah kelihatan dari belakang? Sudah sama bisa melihat? Ya. Nah, di sini Upin. Ya, Upin itu mempunyai rambut. Warna rambutnya adalah hitam, betul sekali. Kemudian kalau Ipin itu tidak mempunyai rambut. Nah, itu dari segi perbedaan rambutnya yang bisa anak-anak analisis tadi dari hasil presentasi. Kemudian dari segi bajunya, ya bajunya Upin berwarna kuning, sedangkan Ipin berwarna biru. Ya, kemudian dari segi tanggalnya, kalau si Upin warna senangnya apa? Hijau, ya. Nah, kemudian dari si Ipin warna senangnya apa? Biru. Nah, kedua tokoh ini atau gambar ini berasal dari tepuk tangan, berarti anak-anak semuanya tepuk tangan. Sudah mampu menganalisis dari LKPD yang Ibu berikan, nah sekaligus dari gambar yang Ibu tampilkan tadi. Ya. Nah, kemudian anak-anak sudah mampu untuk memecahkan masalahnya, kemudian mengerjakan LKPD dan mampu menjawab dari gambar yang Ibu tampilkan. Sekarang Ibu berikan evaluasinya. Ya. Tiga. Ya, ini Ibu bagikan untuk evaluasinya. Nah, coba diperhatikan di sini. Nah, petunjuk pengerjaannya. Silakan anak-anak amati dari gambar itu. Kemudian dibuat jawabannya. Sudah jelas dengan pertanyaannya? Sesuai dengan bahan evaluasi yang Ibu berikan? Sudah, ya. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas anak-anak? Ya, sudah. Silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ya. Yang mulai nomor 1. Di situ bahan evaluasinya, pertanyaannya ada 3. Ya. Itu ada 3 pertanyaan. Di antaranya nomor 1. Sudah bisa dilihat, sudah bisa Nana baca. Analisislah ciri-ciri fisik dari gambar 1 dan gambar 2. Coba dilihat. Nanti jadi soal evaluasi itu. Silakan dikerjakan. Ya. Ya, di sini pakai. Oke. Silakan mengerjakan evaluasinya. Oke.
bisa dibaca dengan jelas. Anak-anak, bagaimana untuk evaluasinya? Sudah selesai mengerjakan? Ya, kalau sudah, ya silakan satu-satu kumpul ke depan. Ya, pekerjaannya satu-satu kumpul ke depan. Nah. Ya sudah, silakan duduk kembali. Oke. Silakan duduk lagi ya. Ya, di sini anak-anak coba diperhatikan, geng. Silakan duduk bagi yang sedang mengumpulkan. Tiga. Anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini? Senang sekali untuk belajarnya. Bagaimana kalau ibu berikan pertanyaan lagi sekali? Ya. Nah, kalau menurut anak-anak, perlukah mengadakan perkenalan diri? Perlu. Bagaimana menurut Widya? Memperkenalkan diri itu sangat penting. Untuk apa memperkenalkan diri? Untuk mengetahui nama. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, sudah. Dari apa yang anak-anak pelajari hari ini dapat disimpulkan ya untuk refleksinya bahwa perkenalan identitas diri atau data diri itu sangat penting, terutama untuk mengetahui nama. Kemudian kalau dari jenis kelamin sudah dilihat ya, perempuan maupun laki-laki. Kemudian dari umumnya juga tempat tinggal anak-anak, termasuk juga hobinya. Ya. Nah, anak-anak hari ini sudah berhasil dalam pembelajaran identitas diri. Tepuk tangan sekali lagi. Belajarnya juga sudah semangat. Ya, dari awal tadi pendahuluan sampai penutupannya. Kemudian karena tadi kita awali dengan doa dan kita tutup dengan tadi sudah anak-anak sudah mampu menyampaikan ataupun mampu untuk memahami pembelajaran yang tujuannya adalah menganalisis identitas diri dengan tepat ya. Kemudian untuk pelajaran berikutnya ya kita akan belajar lagi ya lebih jauh mengenai identitas diri ya. Nah, kemudian tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Silakan pimpin doanya, Dek. Doa diri. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa sekali lagi. Dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya,
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sri Suryani, asal sekolah SD Negeri 2 Balarang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Minang. Di sini saya ditemani dengan Ibu Sri Mahayati yang mengajar di kelas 2 dan PP saya Modern Cafe Niwayan Agus. Selamat pagi Bu Agus dan Ibu Sri Mahayati. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, baik. Kemarin kita sudah melaksanakan tahapan observasi. Nah, saya hari ini akan melaksanakan pasca observasi, ingin menanyakan, merefleksikan bagaimana pembelajaran yang Ibu laksanakan pada tahap observasi. Baik Ibu, saya ingin bertanya terkait perasaannya Ibu bagaimana saat Ibu melaksanakan observasi kemarin ini. Ya seperti biasa, kalau perasaan saya sendiri ya awalnya sih begitu, kemudian karena sering dilakukan ya ini terbiasa. Baik Ibu, bagus sekali Ibu, luar biasa Ibu. Artinya terbiasa karena sebelumnya Ibu sudah melaksanakan kegiatan ini di tahap PPG Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu. Oke, ini Bu, untuk selanjutnya saya ingin tanyakan yaitu bagaimana langkah pengembangan yang sudah Ibu laksanakan pada tahap observasi, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat atau ada beberapa kendala yang dihadapi? Ya, dalam masa observasi itu sudah tentunya ada kendala yang dihadapi ya di awal itu dalam pembuatan unit ajar yang seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengembangkannya dengan membuat media pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa yang ada di kelas itu ya sudah nantinya akan lebih tertarik dengan apa yang diajarkan dalam proses pembelajaran itu ya dengan media-media ataupun alat peraga. Kalau alat peraganya itu sendiri saya ambil yang lebih ke tradisional lah, yang lebih nyata begitu. Baik, berarti untuk pengembangannya Ibu sudah menyiapkan model ajar yang menarik, kemudian menyediakan media yang juga menarik Ibu ya. Dia termasuk di media tradisional Ibu gunakan tadi ya. Jadi lebih kontekstual jadinya untuk siswa Ibu ya. Kemudian untuk kendalanya tadi Ibu katakan adanya Ibu untuk kendala yang Ibu rasakan ketika melakukan observasi itu? Ya, dalam hal ini kan murid itu atau siswanya sendiri di dalam pembuatan pemetaan itu sendiri ada yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, yang auditori yang seperti itu, kemudian ada yang visual maupun yang kinestik. Kemudian ya untuk pengembangannya sendiri itu ada dalam hal pengetahuan maupun ada dalam hal keterampilan. Kalau pengetahuannya sendiri, karena itu berhubungan sendiri dengan matematika, umpamanya dalam penjumlahan, apalagi yang namanya menggunakan kalimat matematika sesuai dengan modul ajar ataupun materi yang disampaikan ke siswa itu sendiri, ya diusahakan itu disesuaikan dengan kehidupan nyata yang dialami siswa. Kemudian yang dalam penjumlahan saya gunakan hal-hal yang nyata seperti menggunakan permen yang seperti itu, menggunakan biskuit. Nah itu sehingga siswanya itu jauh lebih paham dengan apa yang disampaikan. Baik. Kalau dalam keterampilannya sendiri, nah itu yang berhubungan dengan penggunaan ya kalimat matematika. Nah itu dengan biasanya saya berikan langsung ke siswanya itu benda-benda yang menjadi alat peraga itu sendiri. Kemudian siswanya menggunakan dan siswanya sendiri membuat dengan kalimat matematika apa yang diterapkan oleh siswa itu sendiri. Baik, berarti kendala yang menghadapi dalam proses observasi kemarin itu sudah bisa Ibu carikan solusinya ya. Tadi saya dengar kalau kendalanya dalam meletakkan siswa dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, di samping itu ya dalam pembentukan kelompok yang namanya siswanya itu ya masih kelas 2 ya, anak-anak begitu. Mereka itu lebih cenderung asik dengan temannya sendiri biasanya. Agak susah untuk mengelola kelasnya. Ya ngobrol, ya masih terbawa
luar biasa sekali Bu, tadi kendala yang Bu jabarkan juga sudah ada solusinya dari siswa yang kurang fokus di kelas, kemudian Ibu kembali fokuskan siswa tersebut dengan menyediakan media pembelajaran secara kontekstual. Jadi siswa itu lebih fokus kembali di kelas. Bagus sekali Bu cara pengembangan Tidak ada hal lain juga yang menjadi kendalanya. Kadang-kadang siswa itu dalam satu kelompok kan ada 5 orang, 4 sampai 5 orang, katakan seperti itu. Yang pintarnya 2 orang. Nah, yang lainnya ini asik dengan dirinya sendiri begitu. Yang hanya 2 orang ini lebih mengerjakan apa yang ditugaskan oleh guru. Nah, itu yang menjadi kendalanya itu. Berarti untuk kendala seperti itu, apa yang Ibu lakukan jika ada siswa yang 2 orang ini lebih asik ngobrol berdua daripada dia harus mendengarkan dulu? Apa yang Ibu lakukan pada saat itu untuk mengatasi 2 orang anak ini agar tidak mengganggu proses pembelajaran? Di situ biasanya saya kondisikan kembali. Nah, dalam kelompok itu untuk memberikan bahan lain yang lebih menarik. Kemudian siswa yang 3 orang ini yang kurang aktif, nah saya motivasi dia, berikan semangat, bahkan dia memberikan speaking lah seperti itu ya, gimana caranya supaya dia aktif seperti temannya yang 2 ini yang sudah bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Oke, bagus sekali Bu. Berarti Ibu memberikan speaking untuk mengembalikan daya fokus siswa tersebut lagi. Berarti Ibu sudah bisa mencari kendala dan solusinya di dalam kelas kemarin pada saat observasi Ibu ya. Nanti sangat bagus sekali Bu Sri ini. Kemudian tadi sudah jelas sekali hambatannya sudah, kemudian solusinya sudah Ibu juga jabarkan, terus pengembangannya juga sudah Ibu jabarkan tadi. Dan bagus sekali Ibu. Berarti nanti untuk tahap berikutnya kalau ada kegiatan observasi seperti ini, berarti Ibu sudah siap lagi untuk pengembangan atau yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, ya, baik. Terima kasih. Tadi yang dengar tadi Ibu kan sudah menjabarkan tentang kendala dan solusinya. Kira-kira rencana tindak lanjut Ibu untuk memperbaiki observasi sebelumnya kapan kira-kira itu? Nah, umpamanya sekarang kan hari Selasa nih. Karena matematika itu dapat 2 kali dalam seminggu, saya laksanakan kembali tidak jauh dari hari ini, yaitu hari Kamis. Jika rencana tersebut Ibu lupa, mungkin karena kita kan ada kesibukan Ibu ya, adakah orang lain yang akan Ibu libatkan untuk mengingatkan Ibu kalau hari Kamis itu Ibu akan melakukan tindak lanjut tentang perbaikan observasi sebelumnya? Ya, saya akan menanyakan kembali atau disuruh mengingatkan dari teman sejawat yang namanya dari kelas 1 yang seperti itu. Oke, baik Bu, berarti nanti akan diingatkan kembali oleh Ibu kelas 1 ya Ibu SD. Oke, untuk perbaikan rencana sebelumnya yang ada kendalanya dan kemudian akan bertuntas dan untuk hari Kamis akan dicari solusinya di dalam kelas itu sendiri. Jadi Bu, terima kasih untuk hari ini, sangat luar biasa sekali perbincangan kita. Dan ucapan terima kasih juga pada Ibu PB untuk hari ini yang cukupkan yang sampaikan terima kasih.